Nggak tahu kenapa gitu. Terhadap dua job ini saya itu ada kyomi ataupun ada niat gitu. Kayak pengen kerja di dua kerjaan tersebut. Yang pertama kaigo dan yang kedua adalah pengolahan makanan. Pilih kaigo ataupun pilih PM. Jadi kemungkinan besar saya menyatakan pilih. Minasang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Dan kebetulan saat ini dikarenakan saya lagi berproses buat kerja ke Jepang, jadi banyak banget nih di channel ini tuh saya sharing-sharing ataupun upload tentang video proses buat kerja ke Jepang, seperti tentang LPK, seperti keseruan di LPK, terus berapa sih umur maksimal buat daftar LPK dan yang lain sebagainya. Dan selain itu juga saya pernah upload tentang Mensetsu Kaigo, Mensetsu TSK dan yang lain sebagainya. Kalau yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Biasanya itu ada pertanyaan ataupun ada pilihan gitu tentang bidang yang akan kita pilih buat kerja ke Jepang. Oke, jadi sekarang gini pilihannya. Mana yang paling benar ataupun mana yang paling menarik antara job pengolahan makanan ataupun PM ataupun kaigo? Menurut kalian mana yang paling menarik ataupun mana yang paling kalian minati? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke minasang, ini saya hanya ingin membandingkan dua pekerjaan ini saja ataupun hanya ingin membandingkan dua job ini saja dikarenakan saya tidak tahu menau tentang job yang lainnya. Sebenarnya job buat ke Jepang itu banyak banget kan. Ada kaigo, ada PM ya ataupun pengolahan makanan, ada juga peternakan, pertanian, pun tobi ataupun yang sering dikenal dengan genba gitu kan. Dan intinya masih banyak yang lainnya. Akan tetapi saya hanya ingin menceritakan ataupun ingin mendiskusikan di video kali ini tentang mana yang lebih baik antara kaigo dan pengolahan makanan. Karena menurut saya pribadi teman-teman, antara pengolahan makanan dan kaigo ini sering banget dijumpai ataupun sering banget lokernya itu ada kayak gitu. Tapi yang sering banget itu adalah tobi ya ataupun genba ya. Dikarenakan itu gampang katanya buat masuknya. Oke, yang sekarang saya bahas adalah job kaigo terlebih dahulu. Oke teman-teman, seperti yang sudah kalian tahu bahwasanya saya sudah keterima job di bagian kaigo, yaitu perawat lansia di Jepang. Nah, selain itu juga saya ada ketertarikan terhadap PM ataupun pengolahan makanan. Kenapa? Ternyata semuanya ataupun bidang kerjaannya apapun itu sebenarnya ada plus minusnya. Akan tetapi dengan dua job ini, nggak tahu kenapa watashi wa kiyomi ga aru no de hanashitai to omotte imasu. Nggak tahu kenapa gitu. Terhadap dua job ini saya itu ada kiyomi ataupun ada niat gitu. Kayak pengen kerja di dua kerjaan tersebut. Yang pertama kaigo dan yang kedua adalah pengolahan makanan. Nah, maka dari itu sekarang saat ini saya itu sedang berproses mempelajari materi pengolahan makanan ataupun PM, yaitu Inshokuryohin Seizogyo. Ini, yang ini bukunya ya. Jadi beberapa hari ini, walaupun saya sudah dapat job kaigo dan walaupun saya sudah punya sertifikat kaigo, ya sertifikat kaigo yang apa Tokutegi no Ichi ya, maksudnya yang diperuntukkan untuk melamar kerja sebagai Tokutegi no Ichigo ataupun Tokutegi no level 1, kan ada TG1, TG2 ya. Ya bismillah lah, mudah-mudahan lancar gitu di proses ini gitu ya minasang. Nah, selain itu juga nggak tahu kenapa, jadi saya itu kan sering banget overthinkingnya gitu, sering banget mikir-mikir hal-hal yang belum terjadi, padahal itu tuh nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana. Saya itu sering mikir kalau misalkan kaigo itu, kalau misalkan mau lama di Jepang itu harus lulus kaigo fukushishi, dan kalau misalkan mau lama dan tinggal lama di Jepang itu tuh kita itu harus benar-benar lolos kaigo fukushishi tersebut. Kalau misalkan nggak lolos ya nggak bisa gitu. Nah maka dari itu saya tuh mikir kira-kira bisa nggak ya gitu. Terus selain itu juga pekerjaan keigo itu kadang-kadang bisa bikin semangat ataupun bisa bikin bad mood juga gitu. Kayak kerjaannya itu eh, apa ya istilahnya, ngurus lansia ataupun ngurus orang-orang yang disabilitas gitu. Kadang-kadang suka
overthinking dari sekarang, padahal belum kerjanya juga gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya kerja di disabilitas gitu, kerja di panti jompo, kira-kira bisa nggak ya. Takut pengen pindah pas di Jepang tapi belum ada sertifikat gitu, khususnya sertifikat yang mau diambil. Nah maka dari itu Minasang, dikarenakan saya masih banyak waktu di sini di Indonesia, jadi belum terbang ke Jepang juga. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan besar untuk bisa ngambil di bidang lain ataupun SSW bidang lain. Maka dari itu sekarang itu saya itu lagi apa ya, lagi fokus ke sini nih, lagi fokus buat bisa ambil ataupun buat bisa lolos ujian SSW PM ataupun pengolahan makanan. Ya banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang rumit di pengolahan makanan ini. Menurut saya apa ya, nggak tahu bisa nggak tahu nggak saya juga sih sebenarnya, akan tetapi selagi diusahakan masa sih nggak bisa gitu kan. Tentang ya hal-hal ya kayak gini lah intinya ya, tentang apa ini, tentang nama-nama bakteri dan yang lain sebagainya. Oke jadi seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kalau misalkan saya boleh berargumen pilih Kaigo ataupun pilih PM, jadi kemungkinan besar saya menyatakan pilih PM, karena menurut saya karena saya laki-laki dan kemungkinan besar saya bisa lebih punya tenaga buat kerja di PM. Tapi bukan itu sih yang menjadikan saya simpainya masalah Kaigo ya. Jadi memang kenapa saya pilih PM, maksudnya kenapa saya ambil PM walaupun saya sudah lolos job Kaigo. Jadi takutnya saya itu ada ketidaknyamanan di Kaigo ataupun ada kekurangan yang membuat saya ingin pindah intinya. Jadi saya harap saya itu sudah bisa memiliki sertifikat PM tersebut. Nah, insya Allah di beberapa hari kemudian nanti akan saya spill ya. Saya akan ujian PM, akan ujian pengolahan makanan di Jakarta tempatnya di Tower A, dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang masih di Indo ataupun ada yang masih berproses buat nyari-nyari job gitu misalkan ya. Jadi menurut saya pribadi, seandainya kalian itu jalurnya mandiri, nggak pakai LPK, jadi ya bolehlah kalau misalkan kalian ingin nyari job lain, tapi kan harus punya SSW-nya terlebih dahulu ya. Ya maka dari itu, dikarenakan kalian gak terpikat oleh LPK, nggak ada salahnya kalian itu nyari dulu bidang yang benar-benar kalian minati, seperti itu Minasang. Tapi jangan di apa ya, jangan dimasukkan ke dalam otak sekaligus ya ini ya masalah pendapat saya. Ini hanyalah pendapat saya dan ini hanyalah apa ya istilahnya jalur ataupun alur yang saya ambil ketika saya berproses buat ke Jepang. Barangkali ada yang sama di sini sudah dapat job Kaigo ataupun lagi sudah dapat sertifikat Kaigo tapi masih nyari sertifikat yang lain. Peternakan mungkin, PM mungkin ataupun yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke Minasang, mungkin hanya sekian sharing-sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ja Minasang ganbate kudasai ne kyo wa owatta atarashi higa mata hajimaru. Jadi hari ini telah selesai dan hari-hari berikutnya akan segera berdatangan. Mari kita bersemangat untuk menghadapi hari-hari yang akan datang dengan semangat. Pasti semuanya bisa. Pasti semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Saya Duru Napis, ja, mata nih.